Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 4 Juni 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan kepada Bapa. Pada pagi hari kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana kami membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar pelajaran ini kami mengerti dan menjadi bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan renungan pagi akan disampaikan oleh Ibu Grace Silitonga. Silakan Ibu Grace. Renungan pagi kita hari ini berjudul Perisai Tuhan. Ayatnya terdapat dalam Amsal 29 ayat 18. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Hanya ada satu pengharapan bagi bangsa manusia, supaya ke dalam unsur-unsur yang penuh pertentangan dan merusak yang besar ini dapat ditaburkan ragi baru, supaya kuasa kehidupan baru dapat dibawa kepada umat manusia, supaya pengetahuan tentang Allah dapat dipulihkan kepada dunia. Kristus datang untuk memulihkan pengetahuan ini. Ia datang untuk menyingkirkan pengajaran palsu yang olehnya mereka yang mengaku mengenal Allah salah menggambarkannya. Ia datang untuk menyatakan sifat hukumnya, untuk menyatakan keindahan kesucian itu dengan tabiatnya sendiri. Kristus datang ke dunia dengan himpunan kasih yang kekal. Menyapu bersih pemerasan yang memberatkan hukum Allah, ia menunjukkan bahwa hukum itu adalah hukum kasih, pengungkapan kebaikan ilahi. Ia menunjukkan bahwa dalam penurutan kepada prinsip-prinsipnya tercakup kebahagiaan umat manusia, dan bersamanya kemantapan, yakni landasan kuat dan kerangka kerja masyarakat manusia. Jadi, jauh dari membuat tuntutan sewenang-wenang, hukum Allah diberikan kepada manusia sebagai pagar, sebagai tameng. Siapa saja yang menerima prinsip-prinsipnya akan terpelihara dari kejahatan. Kesetiaan pada Allah mencakup kesetiaan kepada manusia. Jadi hukum itu menjaga hak-hak, kepribadian setiap makhluk manusia. Hukum itu mengekang atasan supaya tidak menindas dan bawahan supaya tidak melanggar. Hukum itu menjamin kesejahteraan manusia, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Bagi orang yang menurut, itu adalah janji hidup yang kekal, karena hukum itu menyatakan prinsip-prinsip yang tahan sampai selama-lamanya. Kristus datang untuk menunjukkan nilai prinsip-prinsip ilahi dengan menyatakan kekuatan prinsip-prinsip itu untuk pembaruan jiwa manusia. Ia datang untuk mengajarkan bagaimana prinsip-prinsip ini harus dikembangkan dan diterapkan. Dengan orang-orang pada zaman itu, nilai semua hal ditentukan oleh perbuatan lahiriah. Bila mana agama merosot kuasanya, kebesarannya meningkat. Para pendidik zaman itu berusaha untuk memiliki kehormatan dengan pameran dan penarikan perhatian. Untuk semua ini, kehidupan Yesus memperlihatkan perbedaan yang menyolok. Kehidupannya menunjukkan bahwa perkara-perkara yang dianggap oleh manusia hal yang paling penting dalam kehidupan tidak ada harganya. Lahir di tengah-tengah lingkungan yang paling kasar, tinggal di rumah petani, dengan perongkosan seorang petani, pekerjaan sebagai tukang, menghidupkan suatu kehidupan tidak terkenal. Di tengah-tengah keadaan dan lingkungan ini, Yesus mengikuti rencana pendidikan ilahi. Seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 68-69. Terima kasih kepada Ibu Grace atas penata layanannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini menyatakan bahwa hanya satu harapan bagi umat manusia, supaya kehidupan baru dapat dibawa kepada umat manusia, supaya pengetahuan tentang Allah dapat dipulihkan kepada dunia. Artinya, mengenal Allah
sama dengan kehidupan yang baru. Kenapa harus dipulihkan? Testimonies for the Church volume 5 halaman 467 paragraf 3 menjelaskan. Karena Israel telah dipilih untuk memelihara pengetahuan tentang Allah di bumi, mereka dari keberadaan pertama mereka sebagai bangsa adalah objek khusus permusuhan setan. Dan ia telah bertekad untuk menyebabkan kehancuran mereka. Dia tidak bisa menyakiti mereka saat mereka menurut kepada Allah. Karena itu, dia telah membengkokkan semua kekuatan dan kelicikannya untuk membujuk mereka ke dalam dosa. Terperangkap oleh pencobaan-pencobaannya, mereka telah melanggar hukum Allah dan dengan demikian terpisah dari sumber kekuatan mereka dan dibiarkan menjadi mangsa musuh-musuh kafir mereka. Israel gagal dan karena itu perlu dipulihkan, dan hanya satu cara, yaitu dengan Bapa mengutus anaknya datang ke dunia ini. Renungan hari ini menyatakan Kristus datang untuk memulihkan pengetahuan tentang Allah tersebut. Pengetahuan tentang apa? Nyonya White jelaskan dalam Christ Object in Coming to the World, artikel dalam Signs of the Times Juni 27 tahun 1895 paragraf 1 yang berkata, tujuan terbesar yang membawa Kristus ke bumi adalah untuk menyatakan Bapa. Ketika Musa ingin mengenal lebih dekat dengan Allah dan telah berdoa, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tuhan menjawab, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Nah, apa yang Yesus nyatakan tentang Bapanya? Nyonya White lanjutkan dalam paragraf 2 yang berkata, turunlah Tuhan dalam awan, lalu berdiri di sana dekat Musa serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Kemuliaan Tuhan adalah karakternya yang dinyatakan kepada Musa. Tetapi betapa berbeda representasi dari dirinya yang dibuat oleh setan, bapa segala dusta. Kristus datang ke dunia ini menyatakan Bapanya, khususnya tentang kemuliaannya yang adalah karakter Bapa. Jadi tujuan Yesus datang adalah untuk menyatakan karakter Bapanya. Bagaimana hubungan karakter Bapa dengan hukum yang adalah perisai Allah? Nyonya White nyatakan dalam Christ Object Lesson halaman 305 paragraf 3 yang berkata, hukum Allah adalah salinan dari karakternya. Itu mewujudkan prinsip-prinsip kerajaannya. Dia yang menolak untuk menerima prinsip-prinsip ini menempatkan dirinya di luar saluran di mana berkat Allah mengalir. Hukum adalah salinan karakter Allah. Inilah yang Yesus nyatakan kepada umat manusia. Dan mereka yang menerima prinsip-prinsip karakter Allah ini berada dalam saluran berkat Allah. Siapakah saluran berkat Allah itu? Patriarch and Prophets halaman 311 paragraf 4 menjelaskan. Selama semua pengembaraan Israel, Kristus dalam tiang awan dan api adalah pemimpin mereka. Sementara ada lambang yang menunjuk kepada juru selamat yang akan datang, ada juga juru selamat yang hadir, yang memberikan perintah kepada Musa untuk orang-orang dan yang ditetapkan di hadapan mereka sebagai satu-satunya saluran berkat. Jadi, meski ada lambang-lambang tentang Yesus dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi Yesus juga hadir dalam kehidupan mereka, dalam tiang awan dan tiang api, sebab dialah satu-satunya saluran berkat Allah. Karenanya, sebagaimana tulisan Roh Nubuat tadi, mereka yang tidak menurut hukum berada di luar saluran berkat Allah. Maka itu artinya mereka di luar Yesus yang adalah satu-satunya saluran berkat. Dan memang Yesuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus anaknya. Yohanes 14 ayat 6. Nah, renungan hari ini menggambarkan Yesus sebagai ragi baru, supaya kuasa kehidupan baru dibawa kepada umat manusia, dan supaya pengetahuan tentang Allah dapat dipulihkan kepada dunia.
Kenapa Yesus digambarkan sebagai ragi? Karena ragi bekerja di dalam, tidak terlihat, tetapi hasilnya nyata. Nah, Yesus sudah kembali ke surga. Bagaimana kita menerima ragi itu agar kuasa kehidupan baru dan pengetahuan akan Allah menjadi bagian kita? Gospel Workers edisi 1892 halaman 45 paragraf 1 menyatakan, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Itu dibandingkan dengan garam karena kualitas pengawetannya dan ragi yang secara diam-diam mengerahkan kekuatan transformasi. Kristus hadir dalam hidup kita sebagai ragi melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Dan memang Roh Kristus bekerja di dalam hidup kita, khususnya di dalam hati kita. Dan itu tidak terlihat, tetapi hasilnya nyata. Karakter kita pasti berubah jika kita memiliki Roh Kristus dalam hati kita, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dan bila karakter kita serupa dengan Kristus, maka dengan sendirinya kita menyatakan karakter Bapa. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan dalam Thoughts from the Mount of Blessings, halaman 40 paragraf 2 yang berbunyi, sebagaimana Kristus adalah saluran untuk menyatakan Bapa, maka kita harus menjadi saluran untuk menyatakan Kristus. Renungan hari ini menyatakan bahwa perisai atau tameng Allah adalah hukum Allah. Maka, 1. Yesus datang ke dunia ini untuk menyatakan Bapa, yaitu menyatakan karakternya. 2. Hukum Allah adalah salinan karakter Bapa. Sebab itu, dengan Yesus menyatakan karakter Bapa, maka itu sama dengan menyatakan hukumnya Allah. Dan 3. Satu-satunya saluran berkat Allah adalah Yesus Kristus. Karenanya, perisai Allah yang sejati adalah Yesus Kristus. Segalanya ada di dalam Dia. Penyair White tuliskan tentang pengalaman Martin Luther dalam From Here to Forever, halaman 99 paragraf 1 yang berbunyi, berdirilah di sisiku demi Yesus Kristusmu yang sangat kukasihi, yang merupakan pertahananku, perisaiku, dan menara yang kuat. Ini adalah doa Martin Luther kepada Allah Bapa dan menyatakan bahwa Yesus Kristus yang Dia sangat kasihi, yang adalah pertahanan, perisai, dan menara yang kuat. Memang, di dalam Yesuslah kita mendapatkan perlindungan dan keselamatan. Alkitab berkata dalam Mazmur 84 ayat 10 yang berbunyi, lihatlah perisai kami, ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Siapakah wajah yang kau urapi itu? Kisah 4 ayat 26. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Kata yang diurapi dalam bahasa Inggris disebut His Christ. Christ itu artinya yang diurapi, anointed. Dan Kisah 4 ayat 27 jelaskan bahwa sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau urapi. Dalam bahasa Inggris disebutkan Thy holy child, Jesus, whom thou hast anointed. Jadi Yesus adalah anak Allah yang diurapinya. Karenanya, dalam menghidupkan hukum Allah yang adalah perisai Allah, kita harus memiliki Kristus dalam hidup kita, yaitu melalui Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Sebab Yesuslah perisai itu, Yesuslah ragi yang baru yang bekerja di dalam hidup kita. Tidak terlihat, tetapi hasilnya nyata. Agar melalui kita nyata kepada dunia karakter Allah yang adalah salinan hukumnya, perisainya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pernyataan tentang perisai Allah. Dan perisai itu adalah anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Memang hukum adalah perisai Allah, tetapi hukum dinyatakan dengan sempurna dalam kehidupan Yesus. Karenanya yang kami butuhkan adalah Roh-Nya, yang adalah hidupnya, agar hadir dalam hati kami, dalam hidup kami, sehingga kami menjadi saluran pernyataan karakter Allah.
Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi ya Bapa. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.